Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, Kementerian Kesehatan setujui PSBB Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun waktu pelaksanaan akan diumumkan pada Sabtu mendatang. Kementerian Kesehatan setuju pembatasan sosial berskala besar Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini tertuang dalam surat persetujuan PSBB di Kota Makassar. Namun Pemkot Makassar masih mematangkan dan akan mengumumkannya pada Sabtu mendatang. Mendapat persetujuan dari restu dari Menteri Kesehatan dari pemerintah pusat, dan itu artinya bahwa secara legal tindakan-tindakan yang terkait dengan itu sudah bisa diberlakukan di Kota Makassar. Selain perumusan peraturan, Pemkot akan gencar sosialisasi PSBB di Kota Makassar yang mencakup 15 kecamatan. Nantinya akan ada peniadaan kegiatan pendidikan di gedung sekolah, penutupan sarana umum, selain itu adanya pembatasan transportasi antar daerah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, 13 orang jemaat tablik asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dinyatakan positif corona setelah mengikuti Ijtima Ulama se-Asia di Goa, Sulawesi Selatan bulan lalu. Sementara di Medan, 7 jemaah asal Flores diisolasi karena bersuhu badan tinggi. 22 orang jemaah asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang mengikuti Ijtima Ulama se-Asia di Goa, Sulawesi Selatan bulan lalu mengikuti rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Nusa Tenggara Timur. 13 diantaranya positif corona, namun untuk meyakinkan hal ini, ke-13 jemaah akan diuji kembali dengan swab. Kini mereka dikarantina di Rumah Karantina Labuan Bajo. Ada 13 tadi sudah positif dalam pengambilan rapid test. Kalau rapid test itu kan untuk virus secara keseluruhan, ya. Tapi untuk membuktikan bahwa pasien ini mengalami virus apa yang benar di dalam itu, maka dilakukan pengambilan swab. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, 7 orang jemaah tablik asal Flores yang telah menginap selama 3 hari di Masjid Raya Mandala diisolasi di rumah sakit rujukan. Meski belum positif terinfeksi corona, 6 orang memiliki suhu 38,5 derajat dan 1 orang 37 derajat Celcius ketika diperiksa. Khawatir ke-7 orang yang sedang berdakwah ini terinfeksi COVID-19, petugas dari TNI dan Polri mengevakuasi mereka dari masjid untuk menjalani tes dan isolasi. Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, idealnya ibadah dilakukan di masjid. Namun ketika darurat seperti saat ini, ibadah bisa dilakukan di rumah. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog dengan penceramah Dasat Latif dalam Ayu sore tadi. Memang kita beribadah, sholat jamaah, Jumat, Taraweh di masjid. Itu kalau ideal dan tidak ada masalah. Tapi ketika keadaan darurat, daruriyah namanya, maka anjuran yang tadinya berjamaah di masjid, lalu keluar fatwa Majelis Ulama dan keluar himbauan pemerintah, juga maklumat Kapolri untuk menghindari tempat keramaian, maka ibadah bukan kita hilangkan, tapi kita pindahkan dari masjid ke rumah. Dan sesungguhnya itu tidak mengurangi nilai kehusuan kita dalam beribadah. Dalam syariat Islam ada yang disebut maqasid syariah. Tujuan dihadirkannya hukum. Dari maqasid syariah itu ada 5 tujuan hadirnya hukum. Dan yang pertama dan utama, nomor 1 ya, adalah hifsun nafas, memelihara jiwa. Maknanya adalah hukum haram bisa menjadi halal ketika itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Dan wabah ini adalah sesuatu yang darurat. Ya, sehingga kita harus mengikuti anjuran dari peneliti, dalam hal ini WHO, untuk menghindari keramaian, jaga jarak. Lalu diperkuat sebagai umat beragama, kita mengikuti fatwa Majelis Ulama. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada dosa yang dilakukan ketika kita tidak beribadah di masjid, tapi kita pindahkan ke rumah. Wabah ini sebenarnya pernah terjadi di tahun ke-18 Hijriah.
Zaman itu yang menjadi Amirul Mukminin, presiden lah kalau negara kita sekarang, adalah Umar bin Khattab. Pada saat itu wabah menjalar, ya, wabah itu mohon maaf, penyakit kusta kalau kita sekarang. Nah, Umar bin Khattab menuju ke Syam, yang Palestina sekarang. Ketika mau sampai ke Syam, Palestina, lalu beliau mendapat informasi bahwa di Palestina terjadi wabah. Banyak umat muslimin yang meninggal karena wabah ini. Lalu Umar bin Khattab berhenti sejenak, lalu berdiskusi dan menyampaikan pernyataan, kalau kira-kira kalau sekarang kan dulu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon, ya, surat kepada gubernur waktu itu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Lalu Abu Ubaidah setelah menerima surat dari Umar bin Khattab bahwa tidak akan masuk ke Syam, Abu Ubaidah berkata, apakah engkau menghindari takdir Allah? Lalu ketika mendengar jawaban itu, salah seorang sahabat Nabi lalu mengeluarkan hadis yang sudah lama kita kenal selama wabah ini adalah, ya, apabila engkau, ya, ada wabah di satu daerah, satu kampung, satu negara, satu tempat, maka orang yang ada di dalam itu jangan keluar dari tempat itu, dan orang yang ada di luar dari daerah wabah itu jangan masuk. Inilah yang mungkin bahasa kerennya lockdown. Baik, Ustadz. Itu sudah ada pada zaman Nabi. Maka lalu Pemirsa, sebuah warung makan di kawasan Kuitang, Jakarta menerapkan physical distancing demi mencegah penyebaran COVID-19. Warung makan tersebut tidak menyediakan kursi serta meja makan dan hanya melayani pembeli makanan untuk dibawa pulang. Demi mencegah penyebaran COVID-19, sebuah warung makan di daerah Kuitang, Jakarta Pusat menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. Warung makan ini tidak menyediakan kursi serta meja makan dan hanya melayani pembeli makanan untuk dibawa pulang. Menurut pemilik warung, penerapan physical distancing ini sudah dilakukan sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta pada Jumat 10 April lalu. Ya, demi keamanan, karena lagi corona, ya kan, biar cepat kelar pandeminya. Terus selain itu penghasilan di warung sendiri bagaimana Mbak selama? Ya, omsetnya sih turun drastis. Meski omset pendapatan di warung makan ini turun hingga 50%, pemilik warung bersyukur tetap diizinkan berjualan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Ia pun berharap agar pandemi corona ini cepat berlalu. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, iNews melaporkan. Pemirsa, 46 dokter spesialis Rumah Sakit Karyadi Semarang dinyatakan positif COVID-19. Para dokter kini menjalani isolasi mandiri di hotel yang disediakan oleh pemerintah provinsi dan masih menunggu hasil swab lanjutan. Wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, ya, mengabarkan kami, ya, dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April, ya. Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua, ya, di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi, ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya, ya. Mohon doa teman-teman semuanya sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Mohon doanya. Ayo jaga diri masing-masing, ya. Tetap sehat, lindungi diri, tetap ceria, positive thinking. Bersama-sama kita hadapi COVID-19. Yang sehat, ingat, belum tentu dia tidak tertular. Ya. Yang sakit, segeralah untuk cepat berobat, ya. Cepat kembali semuanya. Ini harus dihadapi bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jangan sok pintar. Alhamdulillah kondisi kami saat ini baik-baik, semuanya hampir tidak ada keluhan. Pesan kami yang kami pelajari dari apa yang kita buat ini, mohon hati-hati karena bisa jadi kita tertular dari orang-orang di sekitar kita yang tidak kita ketahui, dan bisa jadi kita tidak punya gejala sama sekali yang tidak kita pikirkan, tetapi kita menjadi carrier atau ternyata memang positif COVID-19 seperti kami. Mohon doanya, insya Allah kami sehat semuanya, dan mohon dukungannya, kita semua tetap semangat. Stay safe, stay at home, kita sama-sama berjuang. Oke.
Oke, yuk. Yuk, semangat. Semangat. Oke. Ya, pemirsa, ada cerita pilu yang sempat dialami oleh sejumlah tim medis COVID-19 di Grobogan, Jawa Tengah. Selama sebulan berjuang bertaruh nyawa berhadapan dengan ODP dan PDP COVID-19, mereka harus isolasi diri dan tak dapat bertemu dengan keluarga. Kesedihan tak dapat lagi dibendung oleh Titik Wulansari ketika menyapa anaknya melalui panggilan video. Titik bersama seorang perawat lain yang bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwodadi harus mengisolasi diri karena bergabung dalam tim pejuang COVID-19 di RSUD Dr. Sujati Purwodadi. Bahkan suami Titik juga menyarankan agar tidak dulu pulang ke rumahnya demi melindungi seluruh anggota keluarga karena khawatir terpapar virus corona. Kapan itu nggak usah pulang dulu, kasihan keluarga, sudah kami sana aja, nggak usah mikirin keluarga. Tapi sayangnya itu merasakan. Meski berat, Titik tetap harus menjalani tugasnya sebagai perawat untuk melawan COVID-19. Demi mengobati kerinduan terhadap keluarga, ia hanya dapat bertatap muka melalui layar ponsel. 2 minggu kita menjalani masa kerja. Setelah itu kita menjadi mahasiswa 2 minggu karantina. Tidak bisa ketemu anak, suami, keluarga. Kalau kita kangen hanya bisa telepon, video call saja. Pemerintah setempat telah menyediakan rumah wakil Bupati Grobogan yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi mandiri bagi tim medis pejuang COVID-19. Untuk petugas-petugas lain yang merawat di ruang isolasi Flamboyan itu kami isolasi di 2 tempat. Yang 12 orang kami isolasi di ruang VIP Dahlia yang sudah kami kosongkan setelah adanya pandemi COVID ini. Kemudian yang 11 orang kita isolasi di rumah wakil bupati. Tenaga medis yang merupakan pejuang COVID-19 juga meminta kepada seluruh warga agar tetap di rumah dan menjalani pola hidup sehat guna menekan penyebaran virus corona. Pemirsa, bantuan peralatan medis untuk penanganan wabah virus corona terus berdatangan. Salah satunya datang dari MNC Peduli yang kembali menyalurkan 50.000 lembar masker dan 500 APD kepada RSPAD Gatot Subroto. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan 500 APD dan 50.000 lembar masker bedah untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sebagai bentuk dukungan dalam menghadapi wabah COVID-19. Sebelumnya, MNC Peduli juga sudah memberikan APD dan hand sanitizer kepada rumah sakit milik TNI Angkatan Darat ini. Ya, tentu kami sangat bersyukur sama masyarakat atas kepercayaannya untuk mensupport kami dalam galangan dana lewat MNC Peduli, lewat media-media kami. Dan kami juga ingin menunjukkan bahwa kami akan menyalurkannya dengan baik, dan dengan cepat dan tepat. Dan kami ingin supaya bantuan yang kami beri itu benar-benar bermanfaat agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga merasakan support masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada MNC Peduli. Donasi ini sungguh menguatkan bagi kami karena ini bentuk kepedulian yang luar biasa dan sehingga kami mempunyai semangat untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia ikut berdonasi untuk bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam menangani wabah virus corona. Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, tenaga medis dianiaya saat bertugas di ruang gawat darurat di Puskesmas Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kami kembali usai jeda berikut ini.